Shalom, pagi, mari bersama-sama tundukkan kepala, pejamkan mata sejenak. Bapa yang bersemayam di kerajaan surga, pada pagi yang cerah sebelum kami mengadakan aktivitas lain, kami mengadakan mesbah keluarga, mesbah pribadi, kami boleh naikkan pujian penyembahan kepada Tuhan, dan kami juga boleh mendengarkan renungan firman-Mu, sekalipun firman-Mu singkat, tetapi menjadi berkat buat kami. Roh Kudus mengurapi kami, sucikan hati dan pikiran kami, sehingga firman-Mu boleh mengingatkan, mencelik, membimbing, dan mengajar kami, dan kami juga menaikkan doa syafaat kepada Tuhan. Haleluya, amin. Shalom, pagi, mari sama-sama kita akan membaca firman Tuhan, Ibrani pasal 4. Ibrani pasal 4 ayat 14 sampai ayat yang ke-16. Ibrani pasal 4 ayat 14 sampai ayat 16. Yesus sebagai imam besar. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebagai sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tata kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Puji Tuhan. Imam besar yang tertulis dalam Alkitab ini pada ayat 14, imam besar dikatakan imam besar Yesus. Tapi ada imam besar yang huruf I kecil, itulah imam besar manusia. Namanya manusia, pasti pernah berbuat dosa. Pasti manusia pernah berbuat dosa. Tetapi imam besar yang tertulis dalam Alkitab ini pada ayat 15, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar I kecil, yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Kalau imam besar I kecil, dia pasti berbuat dosa, pernah berbuat dosa. Tetapi imam besar I besar, dia tidak ada dosa. Tidak ada dosa. Kita membuktikan firman Allah ketika dia di Pilatus Herodes, dan kita lihat waktu ketika dia periksa, dia tidak ada cacat dan celah, tidak dosa. Karena tidak dosa cacat, dia layak naik kaisar. Sebab korban-korban yang dipersembahkan kepada Tuhan harus binatang yang tidak cacat. Kalau dia cacat, afkir, tidak boleh sembelih atau tidak boleh dipersembahkan kepada Allah. Demikian juga dia sebagai imam besar, dia adalah anak bagaikan anak domba yang tidak cacat dan celah. Berarti dia tidak ada salah. Kalau dia tidak ada salah, apakah firman Allah katakan? Ayat 16, sebab itu mari kita dengan penuh keberanian menghampiri tata kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktu. Oh, dia tidak ada berbuat dosa. Dia membawa darahnya sendiri masuk ruang maha suci, pintu tirai dari atas ke bawah, robek. Dia membawa hanya satu kali saja korban, bukan berkali-kali. Berarti
firman Allah katakan, dia mati, tapi dia bangkit. Kalau dia bangkit, dia hidup. Kalau dia hidup, dia sanggup menolong saudara pada waktunya. Jadi pertolongan Tuhan tepat sesuai dengan waktu, bukan tergesa-gesa atau terlambat, tapi percis dan tidak pernah terlambat. Pertolongan Tuhan tepat waktunya. Dia imam besar yang penuh belas kasihan. Dia memperhatikan kebutuhan saudara pada pagi hari. Dia lihat air mata saudara. Dia lihat beban saudara. Dia lihat pergumulan saudara. Dia lihat masalah saudara. Dia lihat ekonomi saudara. Dia lihat perusahaan saudara. Dan dia lihat pabrik saudara dan pekerjaan toko dan selanjutnya. Mungkin saudara mengalami sesuatu yang berat, membutuhkan pertolongan. Tapi imam besar, I besar, dia akan menolong saudara hari ini pada tepat waktunya. Pertolongan Tuhan, pertolongan yang tidak pernah terlambat dan percis. Amin. Dia tidak pernah terlambat. Imannya, dia tidak pernah terlambat. Dia pasti menolong saudara tepat waktu Tuhan. Amin. Terima kasih Bapa di surga. Engkau imam besar, I besar. Engkau tidak berbuat dosa, tapi imam besar manusia pernah berbuat dosa. Tapi karena engkau tidak berbuat dosa, engkau membawa darahmu sendiri untuk keselamatan kami, untuk pengorbanan juta. Tapi engkau juga hidup dan engkau telah mengalahkan musuh yang terakhir, maut. Dan kami terima dengan iman kemenangan yang engkau berikan. Dan hari ini kami boleh menghadapi tantangan, tetapi kami percaya engkau akan tolong kami tepat waktunya. Kami tak setakut dengan hidup ini, kami tak khawatir dengan masa depan kami, sebab Tuhan ada penolong hidup kami. Sejak perjalanan kami bekerja, berdagang, sekolah, kuliah, pergi dengan selamat, pulang dengan selamat, kembalikan besok pagi tubuh yang sehat dengan tidak kurang satu apapun juga. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, para Gubernur, Pak Bupati, para Wali Kota, para Camat, para Lurah, pada RW, pada RT, pada medis, pada Polri, berikan mereka takut kepada Tuhan dan kekasih. Terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus nyertai saudara mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan datang. Yang cinta Dia katakan amin. Tuhan memberkati.